Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yunica dengan NIM A1C320010 dari kelas reguler A Pendidikan Fisika. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang encoding, decoding, dan display 7 segment. Nah, yang pertama ada decoder. Pengertian decoder. Decoder adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkonversikan kode yang kurang dikenal manusia ke dalam kode yang lebih dikenal manusia. Pengertian decoder adalah alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Selanjutnya, jenis-jenis decoder. Yang pertama, decoder 2-4. Jenis ini merupakan rangkaian dengan fitur 2 input dan 4 output. Selanjutnya, decoder 3-8. Jika rangkaian 2-4 memiliki 2 output, 2 input, dan 4 output, maka seperti namanya, rangkaian 3-8 memiliki 3 input dan 8 output. Selanjutnya, decoder 4-16, sama seperti jenis sebelumnya. Untuk merancang sebuah jenis 4-16 dapat menggunakan jenis 3-8. Selanjutnya, kegunaan decoder. Yang pertama, pada setiap komunikasi nirkabel, keamanan data adalah salah satu perhatian utama. Di sini, decoder dirancang untuk memberikan keamanan pada komunikasi data dengan membangun standar enkripsi dan algoritma deskripsi. Yang kedua, decoder yang digunakan dalam sistem audio untuk mengubah audio analog menjadi data digital. Yang ketiga, digunakan sebagai dekompresor, yaitu mengubah data terkompresi seperti gambar dan video ke dalam bentuk dekompresi. Yang keempat, decoder juga digunakan sebagai rangkaian elektronik yang mengubah instruksi komputer menjadi sinyal kontrol CPU. Selanjutnya, ada encoder. Nah, pengertian encoder. Encoder adalah perangkat penginderaan yang memberikan umpan balik. Encoder mengubah gerakan menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh beberapa jenis perangkat kontrol dalam sistem kontrol gerakan seperti penghitung. Encoder mengirimkan sinyal umpan balik yang dapat digunakan untuk menentukan posisi, hitungan, kecepatan, atau arah. Selanjutnya, jenis-jenis encoder. Encoder ini merupakan kebalikan dari decoder. Yang pertama, encoder 4-2. Encoder 4-2 ini terdiri dari 4 input dan 2 output. Encoder 8-3. Encoder 8-3 memiliki 8 input dan 3 output. Kemudian, decimal to BCD encoder atau 10-4 encoder, di mana decimal to BCD encoder ini terdiri dari 10 input dan 4 output. Selanjutnya, kegunaan encoder. Yang pertama, dalam aplikasi peralatan otomatis, sebuah encoder dengan roda pengukur dapat memberitahu perangkat kontrol berapa banyak bahan yang telah diumpankan sehingga perangkat kontrol tahu kapan harus. Yang kedua, dalam sistem aplikasi label servo presisi, sinyal encoder digunakan oleh PLC untuk mengontrol waktu dan kecepatan rotasinya.
Kemudian yang ketiga, dalam aplikasi pencetakan, umpan balik atau umpan balik dari encoder mengaktifkan print head untuk membuat tanda pada lokasi tertentu. Yang keempat, pada sebuah direct encoder yang dipasang pada poros motor dapat memberikan umpan balik sehingga direct tahu kapan harus mengambil atau melepaskan bebannya. Kemudian ada perbedaan decoder dan encoder, di mana decoder menerima input-input dalam bentuk biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner inputnya. Sedangkan encoder melakukan operasi kebalikan dari decoder, di mana encoder menghasilkan output dalam bentuk bit. Nah, selanjutnya, display 7 segment. Pengertian display 7 segment. 7 segment adalah suatu segmen-segmen yang digunakan menampilkan angka. 7 segment merupakan tampilan visual yang umum digunakan di dunia digital. 7 segment sering dijumpai pada jam digital, petunjuk antrian, display angka digital, dan termometer digital. Selanjutnya, jenis-jenis display 7 segment. Yang pertama, common anoda. Common anoda adalah kode yang terhubung dalam sebuah anoda LED pada 7 segmen. Common anoda dikasih tegangan VCC, dan 7 segmen dengan common anoda akan aktif pada saat diberi angka rendah, yaitu 0 atau sering disebut active low. Yang kedua, common katoda. Common katoda merupakan pin yang terhubung dengan semua kaki katoda LED dan 7 segmen dengan common katoda akan aktif apabila diberi logika tinggi 1 atau disebut active type. Kemudian kegunaan display 7 segmen. Yang pertama, pada jam digital. Yang kedua, pada papan sport olahraga. Yang ketiga, untuk kalkulator. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.